dan kelompok 3K14 pembersih solar panel akan menjelaskan sedikit mengenai rancangan dari alat peraga kami ini. Oke, jadi sebenarnya mengapa sih pada akhirnya kita memerlukan alat ini? Jadi sebenarnya seperti yang kita tahu, solar panel merupakan salah satu energi terbarukan yang mudah diakses dan mudah diaplikasikan ke dalam perawatan di rumah tangga. Namun masalahnya adalah seringkali solar panel itu terkotori oleh polusi maupun kotoran-kotoran lain yang ada di lingkungan sekitar kita. Dari situ kita memutuskan untuk bagaimana kalau kita membuat suatu alat yang dapat membersihkan solar panel tanpa harus eh, melibatkan manusia, dalam artian bisa dilakukan secara otomatis dan terjadwal. Rata-rata ukuran solar panel di Indonesia yang dipakai di rumah tangga itu adalah 2x1 meter. Dan dari situ kita muncul sebuah desain needs. Yang pertama itu panel surya yang akan diuji cobakan adalah panel surya dengan ukuran rumah tangga. Kedua dilengkapi dengan sensor kotor atau timer atau manual activation. Ketiga dilengkapi dengan penyemprot cairan pembersih. Keempat aman buat panel dan elektronik. Dan kelima tahan cuaca. Dari itu muncul DRNO yang akan kita kerjakan, di mana seperti yang terlihat di sini ada secara fungsional, minimal panjang bersih 1,25 meter dan cara membersih aman untuk berhubungan PV. Operation pembersih dapat dilakukan 8 kali dalam setahun. Alat pembersih tidak mengandung personal PV. Sistem wajib menyediakan opsi pengaktifan manual. Sistem dapat mengaktifkan pembersih secara otomatis. Tekanan maksimal terhadap PV adalah 2500 Pascal. Waktu pembersih maksimal 1 menit dan ukuran PV standar. Di situ ada pembagian antara D yaitu demand dan W yaitu waste. Kemudian ada DRMO secara operation, secara material, time, cost, manufacture, dan energy consumption. Meliputi sistem dapat dipendekkan sejauh 25 cm, frame mampu menopang berat panel surya minimal 25 kg dan berat alat pembersih 30 kg, solar panel dudukan roda yang sesuai dengan roda sistem alat pembersih, materialnya itu alat pembersih menggunakan material ringan, dan electrical box menggunakan material dengan rating minimal IP665. Untuk kos harga total tidak lebih dari 6 juta dan dapat dimanufaktur menggunakan peralatan yang ada di kampus. Dan energi consumption-nya, konsumsi energi solar panel itu ketika digunakan maksimal 1,25 kWh. Untuk sistem penggerak yang kami gunakan, kami menggunakan aktuator motor PG45 dengan kecepatan 120 rpm dengan torsi 4,5 Nm. Selanjutnya kami menggunakan rantai dengan spek rantai RS50 dengan sprocketnya sprocket 24T RS50. Kami di sini menggunakan linear guide sebagai rel penggerak dari wiper kami, ditambahkan dengan linear block yang kami modifikasi sedikit untuk mengintegrasikan handle wiper ke linear block yang sudah ada. Dan untuk pembatasnya kami menggunakan 2 buah limit switch di ujung-ujung, satu di sini dan satu di sana. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kelistrikan dari alat kami ini. Di sini kami menggunakan power supply 24 volt dan 20 ampere untuk sumber listriknya. Nah, dari power supply ini keluar ke 3 cabang, yaitu 2 untuk ke step down dan 1 untuk langsung ke motor. Di sini kami menggunakan motor 24 volt dan untuk step downnya ini ada 2, yaitu 12 volt dan 5 volt. Untuk 12 volt ini langsung untuk power pompa dan untuk 5 volt tersambung ke Arduino Uno sebagai microcontroller. Dan di sini juga kami menggunakan 2 motor driver BTS 7960 yang terhubung ke motor dan juga pompa. Dan selain itu juga kami menggunakan mechanical switch atau limit switch untuk sistem sensornya. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses manufaktur dan material dari struktur yang kami buat. Pertama, ini dari struktur pembersih sendiri, kami di sini material menggunakan baja siku dengan banyak lubang ini. Ini proses manufakturnya digunakan joining menggunakan baut-baut. Ini juga adjustable, dapat lebih kecilkan dan dipendekkan. Sedangkan untuk mock up-nya di sini kami menggunakan material kayu dengan proses manufakturnya juga joining menggunakan paku-paku dan dikasih mika agar dapat mewakilkan bentuk material kaca dari solar panel sendiri. Lalu untuk wiper di sini terdapat housingnya. Di sini materialnya itu baja juga 3 mili dengan proses manufakturnya pembautan dan juga pengelasan. Untuk sprayer sendiri di sini menggunakan sprayer mobil agar mudah dicari jika rusak. Di sini disambungkan menggunakan selang-selang pneumatik. Pada bagian ini saya akan menjelaskan demonstrasi dari produk yang kami buat. Nah, jadi pada produk kami ini terdapat
dua mode aktivasi. Yang pertama itu timer dan yang kedua manual. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu aktivasi secara timer. Oke. Pertama-tama, pompa akan menyala dan suction air yang tersedia kemudian akan keluar melalui nozzle. Setelah keluar dari nozzle, alat tersebut akan bergerak secara bolak-balik sebanyak 2 kali. Yang pertama akan mengenai limit switch yang ada di ujung sana, kemudian berbalik arah menuju posisi awal dan mengenai limit switch. Itu mode timer. Mode timer ini kami set untuk realnya itu sebulan sekali, tetapi pada demo kali ini kami hanya mengset selama 3 menit saja. Berikutnya saya akan menjelaskan produk demonstrasi secara manual. Untuk demonstrasi secara manual, kita hanya cukup menekan tombol yang di sini dan alat ini akan bekerja seperti pada mode timer. Oke, sekian demonstrasi alat kami. Pembersih panel surya ini dirancang dengan pendekatan rekayasa yang menitikberatkan pada desain struktur dan mekanisme pembersih panel surya. Integrasi rangkaian modular, sistem wiper, dan mekanisme penggerak memungkinkan proses pembersihan dilakukan secara stabil tanpa membebani atau merusak permukaan panel surya itu sendiri. Produk ini telah dirancang hingga tahap perwarupa yang telah melalui alur desain yang jelas, analisis kekuatan, serta pertimbangan manufaktur. Alat ini disusun menggunakan komponen yang mudah diperoleh dan proses manufaktur yang dapat dilakukan di lingkungan kampus. Dengan demikian, produk ini siap untuk dikembangkan lebih lanjut menuju tahap pengujian lapangan dan penyempurnaan fungsi operasional. Produk ini difokuskan pada segmen pengguna panel surya rumah tangga di lingkungan perkotaan. Kami juga berencana untuk melakukan promosi melalui media digital, pameran teknologi dan energi berkelanjutan, serta kolaborasi dengan penyedia instalasi panel surya.